Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 8 November tahun 2024. Bab 3303. Anda bertanggung jawab penuh. Bab 8826 sampai dengan bab 8830. Tanpa memberi kesempatan pada Xiao Churan untuk bereaksi, Ye Chen menariknya dan melangkah menuju Kelly West di tengah kerumunan. Saat ini, Kelly West adalah inti dari lingkaran dalam. Semua orang memandangnya dengan segelas anggur dan mendengarkan pembicaraannya. Dan Sasaki Miki sekarang berada di pinggiran dengan ekspresi kagum. Pada saat ini, dia melihat sekilas Ye Chen dan Xiao Churan melangkah maju, diikuti Audio oleh milik Dong Sobter Ruolin dan Channel. sepupunya Sachiko Sasaki. Dia segera mengerutkan kening dan menatap Ye Chen dengan cermat untuk mengamati apa yang ingin dia lakukan. Saat ini, Ye Chen sudah melangkah keluar dari kerumunan, dan ketika dia hendak memanggil Kelly West, Miki Sasaki mencibir di sudut mulutnya, lalu melangkah ke atas dan dengan sengaja berbicara dengan suara yang sedikit lebih keras. Tuan Ye, Anda tidak diperbolehkan datang ke sini. Jika Miki Sasaki benar-benar ingin membujuk Ye Chen untuk pergi, dia tidak perlu terlalu berisik. Alasan kenapa dia sengaja meninggikan suaranya adalah untuk menarik perhatian semua orang di lingkaran inti. Selama semua orang memperhatikan, dia bisa memanfaatkan topik tersebut juga ada di sini bersama dia dan kakek Sachiko Sasaki. Kemudian dia bisa memanfaatkan situasi ini dan memulai gelombang ejekan pada Sachiko Sasaki. Meskipun orang-orang di lingkaran dalam sedang mengobrol di sekitar Kelly West, mereka semua adalah orang-orang terhormat, dan volume bicara mereka tidak terlalu tinggi, sehingga suara Miki Sasaki menarik perhatian semua orang. Saat ini, Miki Sasaki melihat semua orang sedang melihatnya, jadi dia segera berkata dengan ekspresi menyesal, "Maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu semua orang. Pria dan istri ini adalah tamu yang diundang oleh saudara perempuan saya Sachiko. Mereka berasal dari Tiongkok. Berasal dari kota kecil, saya mungkin tidak tahu aturan pesta seperti Tokyo, jadi saya minta maaf untuk semuanya." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Ye Chen, "Maaf, Tuan Ye, meskipun Anda mendapat undangan ke pesta, di pesta semacam ini, sekelompok orang yang mengobrol secara pribadi semuanya adalah teman baik yang sangat akrab satu sama lain. Kecuali mereka orang asing, ada perantara untuk perkenalan. Jika tidak, Anda tidak bisa datang ke sini begitu saja. Dan kalaupun ada perantara Audio untuk milik perkenalan, Sobter Channel. perantara harus bertanya terlebih dahulu apakah Anda tertarik untuk mencari teman baru. Semua orang pertama-tama menonton penampilan pribadi Miki Sasaki, dan kemudian melihat Tuan Ye yang disebutkan oleh Miki Sasaki. Ketika banyak orang melihat Ye Chen, sekilas mereka berpikir bahwa meskipun orang ini tidak terlihat seperti pecundang, dia memang aku tidak bisa melihat suasana kelas atas dan latar belakang kelas.
sepertinya tipe orang kelas menengah yang gigit jari untuk masuk ke kelas atas. Bagaimanapun, kita semua adalah elit kelas atas. Mereka sangat canggih dalam pakaian, aksesoris, dan gaya rambut mereka. Mereka juga memiliki pengalaman observasi yang kuat. Kualitas jas, jam tangan, sepatu kulit, del, ikat pinggang juga menjadi faktor acuan. Saat melihat seorang pria, Anda juga akan memperhatikan apakah ada bulu halus di pelipis dan leher. Jika ada, itu membuktikannya orang ini pasti tidak memiliki stylist penuh waktu untuk mengikutinya setiap hari. Jika tidak, bulu halus seperti itu pasti akan muncul. Dilihat dari poin ini, Ye Chen jelas tidak memiliki unsur kelas atas. Dan ketika semua orang meremehkan Ye Chen, Kelly West, yang seperti bintang memegang bulan, memandang Ye Chen dan Xiao Churan dengan kaget. Sebagai seorang desainer, alasan kenapa dia begitu diperhatikan dan bahkan dipuji di antara banyak orang kaya di Tokyo saat ini bukanlah karena dia memang punya banyak wajah. Tapi alasan kenapa dia datang ke Tokyo untuk menghadiri pesta ini sepenuhnya karena dia punya dukungan dari kepala keluarga Fei. Adapun sikap Fei Kexin terhadap Ye Chen, Kelly West tahu betul. Faktanya, kedekatan Kelly West dengan Fei Kexin terutama disebabkan oleh fakta bahwa Fei Kexin secara khusus mengundangnya untuk berakting bersama agar bisa dekat dengan istri Ye Chen, Xiao Churan, untuk menemui Fei Kexin. Selama ini, Fei Kexin juga membalas dan memberikan banyak peluang bagus kepada Kelly West. Alasan Kelly muncul di sini kali ini adalah karena keluarga Fei dan keluarga Mitsui berencana untuk bersama-sama menginvestasikan miliaran dolar. Pusat komersial super ini tidak hanya akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Tokyo, tetapi juga akan dilengkapi dengan gedung perkantoran ultra tinggi, hotel ultra mewah, dan apartemen hotel besar ultra mewah, rumah sakit swasta kelas atas, menggabungkan layanan medis Amerika Serikat dan Jepang, talent, mengandalkan rumah sakit terkemuka di kedua negara untuk memberikan layanan medis terbaik kepada orang kaya. Alasan mengapa dia ingin berinvestasi di Jepang adalah karena di satu sisi, Amerika Serikat dan Jepang memiliki hubungan dekat dan kebijakan investasi terkait longgar. Di sisi lain, para elit kelas atas di Amerika Serikat selalu memiliki kesan yang baik tentang Jepang, dan banyak orang juga bersedia berinvestasi di Jepang. Fei Kexin memiliki sumber daya barat yang melimpah di Amerika Serikat, dan dia memiliki dana yang berlimpah. Setelah menyaksikan keinginan kuat kakeknya untuk bertahan hidup, dia menyadari bahwa bisnis semacam ini dapat dilakukan, dan itu bisa menjadi sangat besar, sehingga memungkinkan orang-orang di barat untuk melakukannya. Orang-orang kaya raya datang ke Jepang untuk pensiun dan bahkan menerima perawatan rumah sakit di sini. Margin keuntungan dan prospek pasar harus sangat besar. Dalam pandangan Fei Kexin, selama proyek tersebut berkembang dengan baik, tidak hanya dapat berspekulasi mengenai tanah, menjual rumah, menyewakan toko dan gedung perkantoran, tetapi juga mendatangkan sekelompok orang kaya Amerika untuk dikonsumsi.
Dan keluarga Fei tidak perlu Audio khawatir milik dalam Sopter berbisnis. Channel. Rencana tersebut berumur pendek, tetapi rencananya akan semakin besar. Begitu Jepang berkembang menjadi kampung halaman kedua dan rumah pensiun bagi orang-orang kaya di barat, hal itu akan menciptakan aliran keuntungan yang stabil dan manfaat untuk keluarga Fei. Oleh karena itu, Fei Kexin melakukan perjalanan khusus ke Jepang untuk menyelidiki dan berencana memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Ketika keluarga Mitsui mengetahui bahwa Fei Kexin datang ke Jepang untuk berinvestasi, dan bahwa dia juga akan membawa orang-orang barat yang kaya ke Jepang untuk konsumsi, mereka segera menyadari besarnya keuntungan bisnis yang terlibat tinggal di Jepang. Tetapi mereka kekurangan pelanggan besar dari barat. Jadi mereka berinisiatif mencari Fei Kexin, berharap dapat bekerja sama secara mendalam dengan Fei Kexin. Bagi Fei Kexin, keluarga Mitsui sangat berkuasa. Tidak hanya mereka memiliki sebidang tanah favorit, tetapi yang lebih penting, mereka terlibat dalam berbagai industri di Jepang. Sehingga mereka mencapai niat kerjasama dengan keluarga Mitsui. Lalu dia bertanya, Kelly West datang ke Jepang agar dia bisa menjadi kepala desainer kompleks super komersial ini. Bagi keluarga Mitsui, mereka memiliki banyak properti di Tokyo, dan mereka juga memiliki tanah yang paling diinginkan Fei Kexin. Namun bekerja sama dengan keluarga Fei dapat dikatakan sebagai cara bagi masing-masing untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Keluarga Mitsui awalnya ingin mengundang Fei Kexin ke pesta ini, tetapi Fei Kexin tidak terlalu tertarik dengan tawana sweet. Untuk menyelamatkan muka keluarga Mitsui, mereka Audio meminta milik Kelly West Sopter untuk Channel. menghadiri pesta tersebut kepentingan. Karena Fei Kexin belum membuat keputusan akhir untuk secara resmi bekerja sama dengan keluarga Mitsui, keluarga Mitsui sekarang memperlakukannya sebagai bibi, dan tentu saja menyanjung Kelly West sepenuhnya, berharap dapat menyenangkannya. Sehingga Fei Kexin dapat memenangkan hatinya. Hinari mendapatkan beberapa poin bonus. Kelly West juga tahu bahwa kunci mengapa dia bisa dipuji oleh para bintang di sini adalah karena Fei Kexin membantunya dalam proyek ini. Dia sudah berterima kasih kepada Fei Kexin. Tapi sekarang dia melihat Ye Chen di sini dan Xiao Churan bahkan lebih bersemangat. Jadi, dia menyingkirkan orang-orang di sekitarnya dan menghadap Ye Chen dan Xiao Churan, bersemangat dan bersemangat. Miki Sasaki tidak menyangka Kelly West akan berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Kelly, jadi dia berjalan ke arahnya dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Saya benar-benar minta maaf. Mesti, tolong jangan terpengaruh oleh mereka. Aku akan membiarkan mereka pergi." Kelly West secara alami melihat pemikiran dan trik kecilnya dengan jelas. Jadi dia langsung berkata kepadanya dengan wajah dingin, "Jika kamu berani membiarkan dua teman baik Nona Fei pergi, maka aku hanya bisa memberitahu mereka ayo pergi bersama. Jika itu mempengaruhi kerjasama antara Nona Fei dan keluarga Audio Mitsui, milik Sopter Anda Channel. akan bertanggung jawab penuh." Begitu kata-kata ini keluar,
Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu langsung merasa ngeri. Saya pikir Kelly West adalah juru bicara Fei Kexin. Jadi semua orang sangat memujinya. Tanpa diduga, dua teman baik Fei Kexin muncul. Miki Sasaki bertanya dengan kaget. Kamu? Apa yang kamu katakan? Mereka berdua sebenarnya teman baik Nona Fei. Kelly West terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan mengulurkan tangannya untuk mendorongnya dengan lembut ke samping, melangkah ke arah Ye Chen dan Xiao Churan, dan berkata dengan penuh semangat, "Churan, Tuan Ye, saya tidak menyangka akan cukup beruntung untuk bertemu di sini. Terima kasih kepada yang sudah like dan komen. Semoga sehat selalu." Bersambung.